Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Mirriki Ifada, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain, termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan riset virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. saat ini semakin meluasnya penyebaran virus corona atau COVID-19 dalam waktu yang relatif cepat, tentu sangat meresahkan berbagai pihak di dunia, termasuk Indonesia. Virus ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus corona dapat menyebar melalui percikan dahak orang yang terjangkit virus corona masuk ke dalam mata, hidung, dan mulut orang di sekitarnya. Selain itu, virus ini dapat menempel di permukaan benda, seperti tombol lift, meja, eskalator, ataupun tangga selama 24 jam. Batuk, bersin-bersin, demam, bahkan sampai sesak nafas. Pencegahan yang dapat kamu lakukan adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir. Pastikan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Memakai masker di luar rumah dan jangan lupa untuk membuangnya setelah seharian pemakaian. Makan makanan yang bergizi. Dan pastikan daging atau telur yang kamu konsumsi matang sempurna. Rutin berolahraga. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Pastikan kamu tidur 6-8 jam sehari. Dengan ditemukannya warga negara Indonesia yang terjangkit virus corona, pemerintah melakukan berbagai upaya
untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Mengingat begitu cepatnya virus corona menyebar di belahan dunia. Berikut beberapa kebijakan pemerintah, di antaranya. Yang pertama, pemasangan termoscanner di pintu-pintu kedatangan internasional di bandara. Yang kedua, mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Cina, khususnya di wilayah krisis. Yang ketiga, pelarangan terbang pada maskapai Indonesia yang bertujuan ke negara luar yang termasuk dalam negara zona merah. Hingga saat ini, kebijakan pembatasan sosial berskala besar telah diberlakukan di beberapa provinsi Indonesia yang mencakup peliburan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum. Pemerintah tidak akan berhasil apabila masih banyak masyarakat yang tidak melakukan anjuran-anjuran serta tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Marilah kita bersama-sama berjuang melawan virus corona dengan mengoptimalkan peran kita masing-masing. Pemerintah melakukan berbagai upaya dengan kebijakan yang adil serta mempertimbangkan dampak yang dialami oleh masyarakat. Tenaga medis, biarlah mereka yang merawat, biarlah mereka yang mengobati masyarakat Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia, marilah kita taati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kebaikan bersama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.